warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang temperatur control system using Fuji Logic Technique. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Teknik logika Fuji adalah teknologi inovatif yang digunakan dalam merancang solusi untuk model kontrol multiparameter dan non-linear untuk definisi strategi kontrol. Komputer bernalar dalam pernyataan yang jelas yang menggunakan benar atau salah atau dalam kurung 0 atau 1. Suatu elemen dalam bilangan dari himpunan yang memberikan atau bukan. Logika Fuji diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965 dan dikembangkan karena sifat penyelesaian masalah kontrol yang tidak tepat ini oleh komputer. Dalam sistem berbasis logika Fuji, sebuah variabel dapat mengambil nilai kebenaran Boolean 1, tetapi fakta kabur hanya benar untuk beberapa derajat antara 0 dan 1, dan mereka salah sampai beberapa derajat. Logika Fuji memungkinkan penggunaan label seperti sedikit, sedang, dan sangat, sehingga pernyataan dapat dibuat dengan berbagai tingkat persisi. Logika Fuji menyebar aplikasi di bidang telekomunikasi, khususnya pada jaringan terintegrasi pita lebar berbasis teknologi ATM. Demikianlah yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan disambungkan oleh saudari kita, Darisma Daulay. Tujuan dari temperatur control system using Fuji Logic Technology ialah tujuan pertama yaitu teknik logika Fuji adalah teknologi inovatif yang digunakan dalam merancang solusi untuk model kontrol multiparameter dan non-linear untuk definisi strategi kontrol. Akibatnya, ini memberikan solusi lebih cepat daripada teknik desain kontrol konvensional. Dan tujuan yang kedua yaitu menyajikan berbasis logika Fuji sistem kontrol suhu yang terdiri dari mikrokontroller, sensor suhu, dan penguat operasional, analog to digital converter, rangkaian antarmuka tampilan dan rangkaian antarmuka keluaran. Ini berisi pendekatan desain yang menggunakan teknik logika Fuji untuk mencapai fungsi output suhu terkontrol. Berbagai status seperti dingin, sejuk, sedang, hangat, panas, sangat panas mendefinisikan batas-batas negara bagian ini agak rumit. Dalam arti luas, logika Fuji mengacu pada himpunan Fuji, himpunan dengan batas-batas yang tidak tajam. Logika Fuji banyak digunakan dalam kontrol mesin, menerapkan sistem kontrol suhu berdasarkan logika Fuji. Sistem ini bertujuan untuk mengontrol suhu lingkungan. Saya akan menjelaskan indikator yang ketiga, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang terdapat pada jurnal ini yaitu mikrokontroler berbasis logika Fuji. Mikrokontroler ini sendiri berguna untuk menerapkan sistem kontrol suhu berdasarkan logika Fuji. Tahap pengolahan data didasarkan pada kumpulan aturan logika berbentuk pernyataan if atau then, if dan then. Proses kontrol berbasis Fuji ini dilakukan dengan dua tahapan. Yang pertama, input sistem, yaitu variabel akan dimasukkan ke dalam sistem dengan bantuan sensor suhu. Kemudian setelah itu sensor suhu akan mengirimkan sinyal kepada ADS. Setelah menerima sinyal tersebut, ADS akan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang akan dimengerti oleh mikrokontroler. Mikrokontroler ini diibaratkan sebagai jantung sistem, yang di dalamnya terdapat kernel inferensi. Kernel inferensi ini dijalankan secara berkala untuk menentukan output. Kernel inferensi adalah mesin mikrokontroler yang dapat melakukan pacifikasi, evaluasi aturan, dan depacifikasi. Tahapan yang kedua yaitu output Fuji, yaitu tampilan dilakukan oleh unit tampilan, sedangkan antarmuka output Fuji membantu transmisi sinyal depacifikasi ke output sistem. Nah, melalui dua tahapan ini kita dapat mengetahui tingkat presisi suhu. Apakah suhu itu terdapat di golongan suhu yang dingin, sejuk, sedang, hangat, atau panas. Dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui suhu itu dalam predikat mana.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang artikel logical fuzzy. Saya mendapat bagian metode penalaran sistem pakar. Menurut saya, ataupun setelah saya baca dalam artikel, metode penalaran sistem pakarnya yaitu fuzzy logic versus conventional control methods, di mana logical fuzzy menggabungkan berbasis aturan sederhana if, x, dan y, pendekatan kemudian z, digunakan untuk memecahkan masalah kontrol. Model logical fuzzy ini berbasis empiris, mengandalkan pengalaman operasional daripada pemahaman teknis sistem. Tadi teman saya juga menjelaskan tentang microcontroller, di mana microcontroller ini sendiri digunakan. Saya ulangi, di mana microcontroller ini sendiri digunakan untuk menerapkan sistem kontrol suhu dalam berdasarkan fuzzy logic. Sistem ini bertujuan untuk mengontrol suhu lingkungan dan mengatur pemanas dan kecepatan kipas. Sebuah sistem logical fuzzy logic control berbasis microcontroller memiliki kernel inferensi fuzzy atau disebut dengan output fuzzy dan pengetahuan base. Basis pengetahuan ini berisi fungsi dan aturan keanggotaan. Ada 4. Yang pertama yaitu falsifikasi atau fuzzy fears, yang kedua rules atau evaluasi aturan, ketiga output fuzzy atau biasa disebut dengan inferensi, yang keempat yaitu the fuzzy fears atau the falsifikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dan maksud dari fungsi dan aturan keanggotaan dalam pengetahuan base ini. Yang pertama yaitu falsifikasi atau fuzzy fears. Falsifikasi ini bisa disebut dengan masukan atau input, di mana dia dalam bentuk variabel linguistik dalam logical fuzzy. Atau dalam artikel pengertiannya yaitu nilai input saat ini dibandingkan dengan fungsi keanggotaan input yang disimpan. Biasanya dalam struktur loop program untuk menentukan sejauh mana setiap variabel linguistik daripada sistem benar. Logical fuzzy ini memiliki variabel linguistik yaitu tidak benar atau salah ya. Tidak benar atau bisa dibilang benar atau tidak itu milik dari aljabar boolean, tetapi dalam fuzzy logic ini ada beberapa kemungkinan atau bisa dibilang fuzzy logic ini adalah ketidakpastian. Misal ya, dalam suhu bisa dikatakan sangat panas, panas, dingin, sangat dingin, dan lain-lain. Tetapi dalam aljabar boolean pasti jawabannya hanya ya dan tidak. Tetapi dalam fuzzy logic tidak. Kemudian yang kedua tadi adalah evaluasi aturan atau rules. Evaluasi aturan ini memproses daftar aturan dan berbasis pengetahuan menggunakan nilai input fuzzy tadi, di mana itu menghasilkan daftar variabel linguistik dalam output fuzzy. Atau bisa dibilang rules ini adalah berisi aturan-aturan dari sesuatu komponen. Aturan-aturan tersebut diterapkan pada inferensi atau output fuzzy yang itu dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu output fuzzy. Output fuzzy atau inferensi ini adalah bisa dibilang hasil dari input tadi, yaitu mempertimbangkan saran mentah untuk output sistem apa yang seharusnya dalam menanggapi kondisi input saat ini. Atau bisa dikatakan inferensi ini adalah uraian langkah-langkah menerapkan basis pengetahuan pada saat input, atau yang tadi kita katakan itu fuzzy fears atau falsifikasi. Yang keempat yaitu defuzzifikasi atau the fuzzy fears, di mana ini adalah kebalikan dari falsifikasi. Di mana defuzzifikasi ini adalah di sini akan dicari nilai tajam dari kategori. Misal itu seperti yang saya katakan tadi, itu panas, sangat panas, dingin, sangat dingin. Itu merupakan ambiguitas atau ketidakpastian dari suatu masalah ya. Jadi defuzzifikasi ini adalah ambiguitas derajat ganda dengan memasukkan keluaran fuzzy mentah ke dalam keluaran numerik komposit. Secara garis besar bisa dikatakan dalam logical fuzzy ini, saya ulangi, pengumpulan datanya dari input, proses, dan output. Dan dalam input itu ada yang dinamakan dengan falsifikasi, evaluasi aturan. Dan evaluasi aturan ini bisa dikatakan sebagai proses lah. Dan kemudian output fuzzy, yaitu hasil dari suatu proses tersebut.
Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel kami. Maaf, saya ulangi, bukan artikel kami, tetapi artikel dari Logical Fuzzy tersebut. Menurut kesimpulannya itu, pengembangan sistem kontrol Logical Fuzzy adalah cara ke depan untuk peningkatan otomatis industri. Area kontrol ini juga akan meningkatkan dan memajukan studi teknik kontrol dalam sistem modern sekarang ini, atau sampai ke depannya juga akan berkembang. Dalam arti luas, Logical Fuzzy ini mengacu pada himpunan fuzzy, himpunan dengan batas-batas yang tidak tajam. Logical Fuzzy banyak digunakan dalam kontrol mesin karena memungkinkan generasi logika konvensional dan menyediakan istilah antara benar dan salah, seperti hampir benar dan atau sebagian salah. Hal ini membuat Logical Fuzzy atau logika tidak langsung diproses komputer, tetapi harus diemulasi dengan kode-kode khusus. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan jelasnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.